Halo lagi, ketemu lagi kita di sini untuk bahas satu topik khusus buat Anda. Kali ini kita mau angkat cerita yang lagi lumayan rame ya, soal dua guru di Luwu Utara. Namanya Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz. Nasib mereka ini kan baru aja berubah drastis ya. Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik mereka. Itu tanggal 12 November 2025 kemarin. Anda mungkin ingat kasusnya? Mereka ini kan sempat dihukum ya, gara-gara dugaan pungli dana non-bos tahun 2019. Banyak media bilangnya niat baik tapi malah berujung hukuman gitu. Iya ya, kasus yang cukup menyita perhatian memang, terutama setelah ada rehabilitasi dari presiden. Nah, tapi nih, di balik kisah kedua guru itu, ada satu nama yang mendadak jadi sorotan. Banyak dicari orang namanya, Faisal Tanjung. Kenapa dia? Ya karena menurut sumber berita yang kita pegang nih, dia itu salah satu aktivis LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang awalnya melaporkan kasus guru-guru itu. Betul, dan ini yang menarik, gimana fokus publik bisa bergeser gitu ya, dari kasus gurunya ke sosok pelapornya. Makanya, yuk kita juga telusuri lebih dalam. Siapa sih sebenarnya Faisal Tanjung ini? Berdasarkan info yang kita kumpulkan ya, terus rekam jejaknya gimana aja sebagai aktivis. Oke, boleh. Jadi kalau kita lihat alurnya lagi ya, kasus guru ini kan, Kita ulang dikit ya. Jadi ada laporan LSM soal dugaan pungli dana non-BOS. Itu dana bantuan di luar bantuan operasional sekolah ya, di SMA Negeri di Lutra tahun 2019. terus laporan itu lanjut ke proses hukum. Betul, ujungnya vonis pidana korupsi. Dari Pengadilan Negeri Masamba tahun 2021. Korbannya yaitu Pak Rasnal dari SMA 3 Lutra sama Pak Abdul Muiz, dia honorer di SMN 1 Lutra. Dan proses hukumnya panjang ya, sampai kasasi segala. Iya, mereka coba banding sampai kasasi ke Mahkamah Agung, tapi ditolak putusannya. Nomor putusannya 4265 KP SUS 2023 kalau nggak salah. Akibatnya cukup fatal ya buat karir mereka. Iya, sampai di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat oleh Disdik Sulsel. Baru deh setelah ada pengaduan ke Presiden, akhirnya nama mereka dipulihkan November 2025 kemarin. Nah, disinilah peran Faisal Tanjung sebagai pelapor itu jadi sorotan utama lagi gitu. Setelah rehabilitasi itu diberikan, orang jadi bertanya-tanya soal si pelapor ini. Oke, jadi siapa dia sebenarnya? Faisal Tanjung ini. Kalau dari sumber berita kita ya, lahirnya di Masamba, Luwu Utara. Pernah kuliah tercatat di Universitas Palupo. Terus udah menikah juga sekitar September 2021. Ada info soal organisasinya? Ada. Saat ini disebut jabatannya Wakil Ketua, Bidang Agitasi dan Propaganda di DPC GMNI Luwu Utara. GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ya. Oke, aktivis mahasiswa berarti ya? Atau pernah aktif di situ? Kayaknya gitu. Nah, tapi ternyata aktivitasnya nggak cuma soal kasus guru tadi aja loh. Sumber kita juga nyatat rekam jejak lain dari Faisal Tanjung ini. Dia pernah laporin institusi lain. Oh iya, institusi apa tuh? KPU Luwu Utara, Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dilaporin ke Bawaslu Lutra, Badan Pengawas Pemilu. Itu kejadiannya 30 Mei 2024 kemarin. Ini kayaknya baru ya berarti? Laporan soal apa itu? Soal pembentukan badan ad hoc pemilu. PPK sama PPS, panitia di kecamatan dan desa gitu. Dia nilai prosesnya kurang profesional dan transparan. Waktu itu dia lapor ngatasnamain aktivis muda Luwu Utara sama penggiat demokrasi. Jadi bukan atas nama GMNI ya waktu itu? Iya, beda lagi. Dan ternyata bukan yang pertama kali juga dia berurusan sama KPU Lutra. Oh, ada lagi sebelumnya. Ada. Mundur ke tahun 2020. Dia juga pernah aduin KPU Lutra. Waktu itu yang diaduin ketua KPU-nya, Syamsul Bahri, sama 4 anggotanya. Ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Wah, rajin juga ya. Terus kali ini atas nama apa lapornya? Nah, ini beda lagi. Dia ngatasnamain BAINHMRI, Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menarik nih polanya, jadi afiliasinya bisa ganti-ganti ya tiap laporan? Iya, itu yang jadi catatan ya. Kasus 2020 itu soal apa detailnya? Kalau dari sumber kita, kasus 2020 itu aduannya soal dugaan pelanggaran aturan KPU, tepatnya PKPU 5 tahun 2020, terkait penyerahan hasil tes kesehatan salah satu calon bupati. Namanya M. Taharam. Faisal Tanjung anggap penyerahannya telat.
Oke. Terus gimana tanggapan KPU waktu itu? Ada pembelaan? Ada. Waktu sidang DKPP akhir 2020 itu, KPU Lutra kasih penjelasan. Mereka bilang keterlambatan itu ada sebabnya. Si calon, Pak Taharum ini sempat sakit tanggal 9 September. Perlu dirawat di Makassar, jadi perlu koordinasi juga kan sama KPU Sulsel, KPU RI. Dan hasil tes awalnya juga katanya belum final. Belum ada kesimpulan MSTMS memenuhi syarat atau tidak. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan. Jadi KPU ngerasa nggak telat gitu? Intinya gitu, mereka bilang Faisal Tanjung keliru menafsirkan jadwal. Jadwal penyerahan hasil dari tim pemeriksa ke KPU 11-12 September itu beda sama jadwal penyerahan ke Bapaslon, katanya. Jadi, ya ada dua versi cerita yang berbeda di kasus itu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan dari info yang kita punya nih ya, Faisal Tanjung ini seorang aktivis dari Luwu Utara, aktif di GMNI. Namanya jadi dikenal luas karena perannya ngelaporin kasus guru yang akhirnya direhabilitasi itu. Tapi, di sisi lain, dia juga punya catatan beberapa kali melaporkan KPU Lutra. Dan tiap kali lapor, bisa pakai nama atau afiliasi lembaga yang beda-beda. Gitu ya gambarannya? Iya, kurang lebih begitu rangkumannya dari sumber-sumber yang kita bahas. Nah, kalau kita coba tarik sedikit ke gambaran yang lebih besar ya, pola pelaporan kayak gini. Yang dilakukan figur seperti Faisal Tanjung, entah di kasus guru atau KPU tadi, mungkin ini bisa bikin Anda mikir juga nih, gimana sih seharusnya mekanisme pengawasan atau pelaporan dari masyarakat sipil itu berjalan, supaya bisa efektif gitu, mencapai tujuan perbaikan, tapi di saat yang sama bisa juga meminimalkan potensi kontroversi, atau ya dampak yang kurang baik lah buat pihak-pihak lain yang terlibat. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.